Sampah, sebuah kata sederhana yang menyimpan dampak besar bagi lingkungan. Di balik kehidupan sehari-hari kita, ada tumpukan limbah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Jika tidak dikelola dengan bijak, sampah bisa menjadi ancaman bagi kesehatan dan keberlangsungan bumi kita. Fit, kamu tahu gak sih kalau sekarang itu sampah itu menjadi masalah yang cukup besar loh di lingkungan sekitar kita. Iya, aku tahu. Soalnya tuh masih banyak orang tuh belum tahu cara mengolah sampah itu dengan baik. Jadinya sampah tuh menumpuk dan juga jadi sumber penyakit. Wah, bener banget nih. Jadi, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2020 nih, sampah di Indonesia ini udah mencapai 67,8 juta ton loh. Waduh, banyak banget ya. Padahal kan kita udah diajarin ya metode buat 3R yang di dalamnya tuh ada reuse, reduce, dan juga recycle. Padahal itu tuh sebenarnya budaya yang bagus loh buat kelestarian lingkungan kita. Bener banget sih. Dan pakai 3R ini kan kita jadi belajar gimana cara kita memilih sampah nih. Contohnya kayak di limbah rumah tangga. Tapi sebenarnya itu juga kurang maksimal loh. Oh iya, aku juga lihat sendiri. Kadang tuh kita udah repot ya milah sampah di rumah. Tetapi kalau udah di TPA tuh sampahnya dicampur lagi gitu loh. Ya itulah sih yang terjadi di kebanyakan TPA di Indonesia saat ini. Tapi tuh sekarang tuh mulai banyak loh pengolahan sampah rumah tangga yang dijadiin sebagai produk. Misalnya tuh kayak ekoenzim gitu. Oh ini ya, salah satu ekoenzim itu ya salah satu metodenya itu pengolahan limbah organik secara biologis yang nantinya itu akan dibuat menjadi pupuk atau biopestisida. Oh, kamu tahu cara bikin ekoenzimnya? Enggak juga sih, kita lihat video dari YouTube aja ya. Balik kenyamanan rumah tangga, tersembunyi persoalan lingkungan yang semakin mendesak, yaitu sampah organik. Sisa buah, sayur, limbah dapur setiap hari menumpuk, mengalir ke sungai, meresap ke tanah, dan menyumbang polusi udara. Jika tidak segera diatasi, limbah ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan ekosistem. Berangkat dari kondisi ini, muncullah salah satu solusi sederhana namun sangat menjanjikan, yakni ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik seperti sisa buah dan sayuran, gula merah, dan air. Proses ini berlangsung selama 3 bulan dalam wadah tertutup, menghasilkan cairan berwarna coklat gelap dengan aroma asam yang kuat. Dengan komposisi menggunakan perbandingan 1 bagian gula merah, 3 bagian sampah organik, dan 10 bagian air, ekoenzim diproses secara biologis. Selama fermentasi, mikroorganisme seperti bakteri asam laktat bekerja aktif mengurai bahan organik dan menghasilkan senyawa bermanfaat seperti ozon dan oksigen. Inilah yang menjadikan ekoenzim sebagai agen bioremediasi alami. Mikroorganisme dalam proses fermentasi bertindak sebagai pemecah bahan pencemar, menjadikan ekoenzim sangat efektif untuk mengolah limbah cair, membersihkan udara, bahkan menyuburkan tanah. Dalam dunia pertanian, ekoenzim berfungsi sebagai pupuk alami dan biopestisida. Kandungan asam laktat dan asetat dalam ekoenzim memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi, sehingga sangat potensial untuk mendukung pertanian organik di Indonesia, yang hingga kini masih terkendala biaya produksi yang tinggi. Ekoenzim adalah bukti bahwa solusi besar bisa dimulai dari langkah kecil di rumah. Dengan memanfaatkan limbah dapur, kita bisa ikut andil menyelamatkan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan menerapkan prinsip zero waste. Mari kita ubah sampah menjadi berkah bersama ekoenzim. Wah, cocok nih. Pembuatannya juga nggak sulit. Semoga nantinya makin banyak yang sadar ya. Dan semoga kita juga bisa mengelola sampah dengan baik. Amin. Kita juga bisa kok memulai dari diri kita sendiri. Yuk.